perkenalkan nama saya Maria Restiani Mulyati, NPM 24103034, kelas 2024A, mata kuliah TIK Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran interaktif materi tentang gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila, kelas 5 SD. Baik teman-teman, alasan saya memilih video pembelajaran interaktif berdasarkan hasil observasi di SD Ilao, saya menemukan bahwa siswa lebih mudah memahami materi ketika guru menggunakan media audiovisual seperti video pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan cepat memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan media yang mampu menyajikan materi secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Karakteristik siswa kelas 5 SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka lebih mudah memahami materi melalui gambar, video, animasi, dan contoh nyata daripada penjelasan yang bersifat abstrak. Video pembelajaran interaktif dapat menampilkan situasi nyata tentang kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, dan membantu teman. Kegiatan gotong royong lainnya sehingga siswa lebih mudah memahami makna gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila. Materi gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila merupakan materi yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini akan lebih mudah dipahami jika siswa melihat contoh konkret melalui video daripada hanya membaca teks atau mendengarkan penjelasan guru. Melalui video interaktif, siswa dapat mengamati contoh perilaku gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di rumah. Berdasarkan hasil observasi di SD Ilao, memiliki fasilitas TIK yang mendukung penggunaan TIK pembelajaran. Baik teman-teman, berdasarkan hasil observasi juga, di SD Ilao memiliki fasilitas TIK yang memadai, yang mendukung penggunaan video pembelajaran seperti laptop, LCD, proyektor, papan interaktif, dan jaringan internet yang memadai. Fasilitas tersebut memungkinkan video pembelajaran interaktif digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Ibu juga kabar baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gotong royong. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik menyebutkan contoh gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, peserta didik menjelaskan hubungan gotong royong dalam nilai. Anak-anak, di sini mungkin ada yang tahu apa itu gotong royong? Oke, anak-anak, kalian hebat sekali. Baik, Ibu akan meluruskan jawaban anak-anak. Jadi, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam gotong royong, setiap orang saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong merupakan salah satu budaya yang telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Baik anak-anak, gotong royong juga merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Melalui gotong royong, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan suku, agama, budaya, maupun bahasa. Yang kedua itu, pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan antar sesama dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Contohnya, saat ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, kita dapat membantu menjelaskan materi yang belum dipahaminya. Dengan demikian, hubungan persahabatan menjadi semakin baik. Baik anak-anak, ada beberapa manfaat gotong royong bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, mempererat persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga, menemukan sikap peduli.
Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang keenam, menumbuhkan semangat kebersamaan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di contoh gotong royong. Yang pertama itu contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Ada beberapa contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah itu. Yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama teman. Yang kedua, membersihkan ruang kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, menyapu halaman sekolah bersama-sama. Yang keempat, menanam dan merawat tanaman di taman sekolah. Dengan melakukan kegiatan tersebut, siswa belajar bekerja sama, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas contoh gotong royong di lingkungan rumah. Yang pertama itu menyapu dan mengepel rumah bersama. Yang kedua, membersihkan halaman rumah. Yang ketiga, membantu ibu menyiapkan makanan. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak belajar menghargai kerja keras orang tua dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik, yang berikut contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong sangat diperlukan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Beberapa contoh gotong royong di masyarakat itu, yang pertama, kerja bakti membersihkan jalan desa. Yang kedua, membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Yang ketiga, membersihkan tempat ibadat. Dan yang keempat, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa gotong royong dapat memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Baik anak-anak, cara menumbuhkan sikap gotong royong. Yang pertama itu, cara menumbuhkan sikap gotong royong. Pertama, mau membantu orang lain tanpa diminta. Yang kedua, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Yang ketiga, aktif mengikuti kerja bakti. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Dan yang kelima, bersedia bekerja sama dalam kelompok. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, menjaga kerukunan dengan teman dan tetangga. Yang kedelapan, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi itu cara menumbuhkan sikap gotong royong. Baik anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.